Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Aprilia Pasaribu, mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Sejarah. Jadi di sini saya akan membuat video reaction mengenai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, Majapahit, yang berasal dari YouTube channel Aurafal. Baiklah teman-teman, sebelum kita menonton video sejarah Indonesia mengenai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, Majapahit, jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang pembuat video ini. Nah, jadi sebenarnya sebelum menjadi kreator konten di YouTube dengan nama channel Aurafal, Aura Valen adalah sosok yang sudah melintang di dunia pertelevisian dengan nama aslinya yaitu Tertia Aurelia Valencia, yang merupakan presenter, aktris, model, dan sekaligus menjadi seorang YouTuber. Nah, jadi Aurel ini sendiri memulai karirnya di dunia hiburan dengan mengikuti kontes modeling pada tahun 2011, dan ia merupakan kelahiran 6 Januari 1993. Nah teman-teman, jadi untuk YouTube channel ini sendiri sudah diikuti sebanyak 1,4 juta subscriber, dan untuk video ini sudah ditonton sebanyak 1,6 juta kali dan sudah mendapat like sebanyak 25.000. Untuk itu, kita langsung tonton saja video ini. Alasan kenapa kerajaan Majapahit berdiri? Sebenarnya kalau bicara soal Majapahit nih ya, kita harus balik jauh ke belakang, yaitu pada zaman kekuasaan kerajaan Singasari atau Singosari. Singasari didirikan oleh Ken Arok yang dalam berbagai catatan dia itu tuh aslinya rakyat jelata, kasta rendah, sampai akhirnya berhasil mendirikan kerajaan besar seperti Singasari. Soal apakah Ken Arok beneran dari kalangan rakyat bawah itu tuh masih diperdebatkan sih. Ada yang berpendapat kalau nggak mungkin lah seorang dari kasta bawah bisa jadi pemimpin dalam masyarakat yang saat itu menganut kasta sosial. Tapi kita nggak bakalan bahas itu sekarang sih. Oke lanjut. Nah, Ken Arok ini tuh kemudian mendirikan kerajaan Tumapel tahun 1222. Kalau versi kitab Nagara Kertagama yang ditulis sama Empu Prapanca di abad ke-14, yang mendirikan kerajaan Tumapel itu Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi, yang dijuluki Batara Siwa. Dalam kitab Pararaton Peninggalan Kerajaan Majapahit ada dijelasin kalau Ken Arok itu tuh punya julukan Batara Siwa. Kerajaan Tumapel saat itu masih kecil dan merupakan bagian kekuasaan dari kerajaan Kediri. Ken Arok kemudian ngelawan kerajaan Kediri yang saat itu dipimpin sama Raja Kertajaya. Pertempuran itu dikenal dengan Pertempuran Gantar yang terjadi tahun 1222. Kerajaan Tumapel yang dipimpin sama Ken Arok menang melawan Kediri, dan dari situ dimulailah kisah kerajaan Tumapel yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Kertanegara yang berkuasa tahun 1268 setelah kematian ayahnya Raja Wisnuwardana. Pas Kertanegara diangkat menjadi Yuwaraja atau Putra Mahkota tahun 1253, Wisnuwardana yang merupakan ayah Kertanegara sekaligus Raja Tumapel saat itu mengganti nama ibu kota Tumapel jadi Kutaraja menjadi Singasari. Lama-kelamaan nama ibu kotanya ini tuh lebih terkenal daripada nama kerajaannya. Makanya orang-orang tuh menyebut kerajaan itu Kerajaan Singasari daripada Kerajaan Tumapel. Oke teman-teman, terkait informasi yang telah kita dengarkan, di sini saya juga mendapatkan sebuah jurnal yang mendukung informasi yang telah dikatakan oleh sang YouTuber tersebut. Nah, jadi dalam jurnal ini dikatakan memang Majapahit berawal dari sejarah Kerajaan Singasari. Sesudah Kerajaan Singasari berhasil merebut kekuasaan Kerajaan Sriwijaya dari Jawa secara keseluruhan pada tahun 1290, kekuasaan Singasari yang naik kemudian menjadi perhatian Kubilai Khan di Cina, dan dia mengirim duta yang menuntut upeti. Kertanegara, penguasa kerajaan Singasari, menolak untuk membayar upeti, dan Kubilai Khan memberangkatkan ekspedisi untuk menghukum Kerajaan Singasari yang tiba di pantai Jawa tahun 1293. Ketika itu seorang pemberontak dari Kediri bernama Jaya Katuang sudah membunuh Kertanegara. Jadi benar adanya bahwa Kerajaan Majapahit berhubungan dengan sejarah Kerajaan Singasari.
Kertanegara berkembang menjadi kerajaan besar dengan daerah kekuasaan meliputi setengah Pulau Jawa, sebagian Sumatera, sebagian daerah Kalimantan, sebagian daerah Sulawesi Selatan, sampai ke Maluku hingga ke kawasan Selat Melaka, yang saat itu merupakan jalur yang sangat penting dalam perdagangan dunia. Bisa dibilang Singasari ini berkembang jadi kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara pada saat itu. Di sisi lain ada juga bangsa Mongol pada masa dinasti Yuan yang pengen ngelebarin kekuasaan mereka di kawasan Asia. Dan akhirnya kerajaan Singasari yang waktu itu menguasai Selat Malaka gak luput dari incaran bangsa Mongol yang saat itu dipimpin oleh Kubilai Khan. Perlu diketahui kalau Selat Malaka itu jalur penting perdagangan dari barat ke timur dan begitu pula sebaliknya. Ke Singasari beberapa kali, di antaranya tahun 1280, 81, 86, dan 89. Bayangin, kalian tuh capek-capek ya mendirikan kerajaan, terus tiba-tiba ada orang asing datang dan suruh kalian tunduk dan bayar upeti. Kesel kan? Pada masa Ratu Tribuana inilah Gajah Mada diangkat menjadi Perdana Menteri pada tahun 1336. Pada saat upacara pengangkatan Gajah Mada sebagai Perdana Menteri, disitulah Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang terkenal, yaitu Sumpah Palapa, di mana Gajah Mada bersumpah nggak akan makan buah palapa sebelum beberapa wilayah di Nusantara tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, membicarakan tentang Majapahit, tentu saja kita tidak boleh melupakan sosok Gajah Mada. Pada masa kejayaan Majapahit, Gajah Mada dikenal sebagai seorang panglima perang dan tokoh kunci yang berpengaruh. Bahkan setelah kematiannya pun, masyarakat Majapahit mengenang Gajah Mada sebagai sosok dewa yang dimintai pertolongan ketika perang berkecamuk di wilayah Majapahit. Nah, masalah kontroversi dan berbau kebohongan datang dari penggambaran wajah Gajah Mada oleh Muhammad Yamin, pria yang dikenal menggemari sejarah dan pernah duduk sebagai Menteri Penerangan di masa Presiden Soekarno. Ini pernah menggambarkan wajah Gajah Mada lewat imajinasinya dan dituangkan dalam buku Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara, karyanya sendiri. Sekilas tidak ada yang aneh dari gambarnya tersebut, namun jika diperhatikan, gambaran wajah Gajah Mada dari Mohyamin sangat persis dengan mukanya sendiri. Ya, hal ini tentu saja membuat segalanya menjadi aneh, apalagi penggambaran dari wajah Gajah Mada persis versi Mohyamin jauh berbeda dari peninggalan sejarah tentang wajah Gajah Mada seperti Arca Brajanata dan Arca Bima sebagai imajinasi dari penggambaran wajah tersebut. Apalagi sosok Gajah Mada ini sering digunakan M. Yamin untuk memompa semangat pemuda Indonesia untuk bersatu dari Sabang sampai Merauke, yang terbukti efektif. Namun sayangnya penggambaran tersebut sudah sering digunakan dalam buku sejarah yang membuat banyak orang meyakini imajinasi dari Yamin sebagai wajah asli dari Gajah Mada. Jadi menurut dosen sejarah UGM juga, yaitu Bapak Baharudin SSM Hum, hal ini bisa menyebabkan distorsi sejarah karena keyakinan yang salah. Makanya dosen sejarah ini menawarkan gambaran M. Yamin diberi keterangan sebagai imajinasi semata supaya tidak menimbulkan salah kaprah di masyarakat luas. Audio Jungle.